Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil lisani jami'ati fi hadratil wasi'ah suratan tamuttu biha jismi min jismihi wa qalbi min qalbihi wa ruhi min ruhihi wa sirri min sirrihi wa ilmi min ilmihi wa amali min amalihi wa khuluqi min khuluqihi wa wijhati min wijhatihi wa niyati min niyatihi wa qasdi min qasdihi wa ta'udu barakatuha alayya wa ala awladi wa ala ashabi wa ala ahli asri ya nur ya nur ya nur ij'alni nuran bihaqqin nur. Sahabatku dimanapun kalian berada, apa kabar semuanya? Tentunya harapan saya semoga kalian selalu dalam keadaan sehat wal afiah dan tetap semangat untuk menjalin persatuan dan kesatuan umat. Jangan sampai terpecah belah dan adanya masalah. Hadapi masalah tersebut dan akal sehat dan penuh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tonton video ini sama-sama sampai selesai. Yang mana Tengku Qori menerima tantangan debat dari Hasan Keriting ya. Mari kita tonton. Selamat menyaksikan. Semoga bermanfaat. Ikut prosedur saya ajak si Hasan Keriting untuk diskusi sama saya di tempat yang saya siapkan, dan saya tanggung semua armada dia, transportasi dia pulang pergi saya tanggung, bahkan makan terjamin, keamanan semua terjamin. Face to face debat ilmiah persoalan keabsahan nasabah alawi dan kebatalannya antara si Hasan Keriting sama saya. Kalau yang lain saksinya itu adalah rombongan-rombongan para kiai yang menjadi saksi, nggak problem bagi saya, mau dari luar negeri kayak mau dari mancanegara terserah. Tetapi face to face antara saya dengan siapa tadi? Si Hasan Keriting, dan tidak ada syarat apapun gitu loh. Tetapi tetap ya, setiap perjalanan seseorang ke tempat lain harus ada tanggung jawab akomodasinya. Sebelumnya saya kasih tahu kronologisnya dulu, jangan nanti di framing. Saya menantang debat Imaduddin dan bahkan saya memberi surat undangan untuk diskusi terbuka dengan Imaduddin. Oke. Nah, si Hasan itu berkoar-koar bicara tentang nasab, terus di bawah tapping Qori lawan Hasan gitu kan. Nah, saya bilang bawa aja Hasan kemari. Nggak lama kemudian datanglah seorang utusan yang namanya Sam Debater. Dia bilang, Tengku Qori, Gus Hasan ya menantang sampean berdebat secara online di room dia. Saya bilang nggak usah ngapain ke room dia, cuman berapa menitnya. Coba datang ke room saya aja yang 14.000 lebih viewernya, Nahnu Aswaja TV yang ini nih ya. Oke, saya sampaikan nanti dalam diskusi tidak ada orang lain. Saya seperti itu, saya sudah rekam layar ya, akan saya expose. Oke. Jadi tolonglah yang dikasih sebentar. Yang diekspos itu jangan ketika sampean yang bernarasi saya tidak mengutip atau menanggapi, sampean tidak ekspos gitu loh, Tengku. Kan sampean punya rekaman di situ. Di live Anda kan ada rekamannya. Nah, begini Tengku. Saya coba untuk mengutip dari apa yang sampean sampaikan tadi, bahwa menantang debat dengan Gus Hasan itu harus bersifat ilmiah. Satu. Yang kedua, saya sedikit mengutip bahasanya itu sedikit bahwa rencana baik Kiai Salim untuk membuka debat nasab secara terbuka dan resmi itu menurut prasangka Tengku Qori adalah omon-omon. Iya, omon-omonnya begini Bapak Satria. Yang tadinya yang ada di otak saya, yang sampai ke zihin saya adalah face to face debat ilmiah persoalan keabsahan nasabah alawi dan kebatalannya antara si Hasan Keriting sama saya. Lalu kalau yang lain
Kalau yang lain saksinya itu adalah rombongan-rombongan para kiai yang menjadi saksi, nggak problem bagi saya, mau dari luar negeri kayak mau dari mancanegara terserah. Tetapi face to face antara saya dengan siapa tadi, si Hasan Kriting, dan tidak ada syarat apapun, gitu loh. Tetapi tetap ya, setiap Kalau perjalanan seseorang ke tempat lain harus ada tanggung jawab akomodasinya. Saya juga bawa anggota, bukan buat pribadi saya, gitu loh. Jenengan itu memperjuangkan polemik nasab itu atas dasar perjuangan atau hanya membela kelompok? Pertanyaan saya. Oh tidak, saya tidak membela kelompok. Saya atas dasar perjuangan untuk menyampaikan kebenaran. Sebentar. Tapi jangan juga di framing bahwa menyampaikan kebenaran juga harus ada prosedurnya, harus ada teknis yang lebih baik. Gitu. Kalau antara saya dengan Hasan, ya dengan Hasan, jangan dibikin melebar gitu loh. Oke, dari tadi kan jenengan sendiri yang melebar. Saya ini kan yang tidak membantah. Pertanyaan saya kan belum selesai tadi. Salah satu hal yang saya kutip pernyataan sampai ingin mengajak debat dengan Gus Hasan berdasarkan ilmiah. Apa dasar ilmiah itu sebenarnya? Tolong berikan penjelasan. Gimana pertanyaannya sekali lagi? Saya kurang nyimak. Ya, pertanyaan saya sampai tadi kan menyinggung untuk mengajak debat Gus Hasan terkait polemik nasab ini dengan standar ilmiah, betul? Betul. Jelaskan sebenarnya standar ilmiah itu didasari dengan apa, Tengku? Coba jelaskan. Baik, saya jelaskan. Saya yang awam ini. Baik, saya jelaskan. Sebelumnya saya kasih tahu kronologisnya dulu. Jangan nanti di framing. Saya menantang debat Imaduddin dan bahkan saya memberi surat undangan untuk diskusi terbuka dengan Imaduddin. Oke. Nah, si Hasan itu berkoar-koar bicara tentang nasab, terus di bawah tapping, Qori lawan Hasan, gitu kan. Nah, saya bilang, bawa aja Hasan kemari. Nggak lama kemudian datanglah seorang utusan yang namanya Sam Debater. Dia bilang, Tengku Qori, Gus Hasan ya menantang sampean berdebat secara online di room dia. Saya bilang nggak usah ngapain ke room dia, cuman berapa menitnya. Coba datang ke room saya aja yang 14.000 lebih viewernya, Nahnu Aswaja TV yang ini nih, ya. Oke, saya sampaikan nanti dalam diskusi tidak ada orang lain, saya sama dia dan moderator satu orang. Udah, saya tunggu tanggal sekian malam itu saya sudah tetapkan, kalau nggak salah tanggal 5 itu saya bilang, ya. Lalu disampaikan, akhirnya ujung-ujungnya berubah. Saya ditantang Tengku Qori ditantang debat di Cilacap di pondok pesantrennya Kiai Muhammad Salim. Saya bilang kalau mau debat itu kalau ke Kiai Muhammad Salim mending saya aja, mending kamu aja datang ke saya, semua akomodasi saya yang tanggung. Nah, dari situlah berulang-ulang sampai seperti pertemuan kita saat ini. Oke, itu titik cerita. Kemudian yang kamu tanya tentang persoalan diskusi secara ilmiah. Baik, diskusi secara ilmiah yang saya maksud, ya, tentunya bahwa Hasan Syarif kan, saya bilang Hasan Syarif itu dia kan mendukung, mempercayai, bahkan menjadi penerus terkait tesis kebenaran tesis Imaduddin sebagaimana dahulu saya. Oke. Pengakuan di dari dalam mana tesis itu? Imaduddin, sebentar kan belum jawab, belum selesai. Ada referensinya, ada datanya daripada Imaduddin. Nah, data-data pentuduhan Imaduddin terkait kepalsuan atau kebatilan nasab Pak Alwi silakan dipertanggungjawabkan oleh Hasan Syarif, baik dengan data yang dimiliki dalam tesis IMAD atau data tambahan yang dia miliki. Begitu juga saya yang menentang tesis Imaduddin memberikan jawaban dari semua pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh golongan-golongan Imadiyah, gitu loh.
Itu yang dimaksud diskusi ilmiah. Dia pakai kitab apa, kita teliti isi kitabnya, kita sampaikan bagaimana data itu kuat apa enggak, metode ilmu nasab yang dia sampaikan bagaimana, kita bahas bersama. Itu yang saya maksud diskusi ilmiah. Itu bukan berdebat berantem, bukan curhatan. Kau punya dalil itu, ayo kita pahami bersama, benar nggak dalil itu begini cara pahamnya, gitu loh. Gitu yang saya maksud diskusi ilmiah. Oke. Sudah ya? Sudah. Oke. Di sini saya tidak untuk berdebat. Biarlah dari 192 mata memandang bisa menilai apa yang dimaksud pengertian diskusi ilmiah yang disampaikan Tengku Qori. Karena tidak ada gunanya saya untuk berdebat, berargumentasi yang menurut saya benar berdasarkan keilmuan saya untuk melawan narasi atau perdebatan dari pengertian yang disampaikan Tengku Qori. Biar teman-teman yang menilai begitu. Oke. Yang kedua, dari mana saya mengutip dari pernyataan Tengku Qori bahwa Kiai Salim berinisiatif berlapang dada, ikhlas dan ridho menyiapkan fasilitas dan tempat, bahkan membantu akomodasi persiapan polemik debat nasab itu akan diselenggarakan. Justru Tengku Qori panjenengan menilai hal itu justru malah negatif. Saya tidak menilai negatif. Menilai negatif itu begini, Tengku Qori mengkhawatirkan bahwa Kiai Salim itu miskin, tidak punya apa-apa. Loh, kalau dia gini loh Mas, logis ya, coba berpikir jawaban yang logis Mas. Saya ini orang yang diundang ke tempat si Salim, gitu loh. Orang yang diundang, ya harus ada armada. Kamu ngundang orang ahli nasab, gak ada duit, gak ada pemberian, ya salah tuh Mas. Masa pakai dana sendiri dia datang ke Indonesia? Lucu kamu ini juga berpikir. Harusnya Kiai Salim, sebentar ya. Harusnya Kiai Salim ya mempertanyakan sama saya, gitu loh. Tengku Qori, kami punya kemampuan anggaran segini untuk fasilitas Anda, ya, untuk akomodasi Anda terima atau tidak? Ya bisa kita pertimbangkan. Nah, tapi ternyata kan nggak ada. Suruh minta sama Habib. Padahal saya datang ke tempat si Salim, saya bawa anggota, bawa pengawal, bawa orang untuk menemani saya biar saya tidak sendiri. Bukan sedikit, kurang lebih paling minim 200 atau 100 orang, gitu loh. Nah, jadi intinya begini, Mang. Saya tidak menilai negatif, tapi kalau Kiai Salim tidak bisa seperti itu, ya, ya jangan bikin tantangan diskusi sama saya. Bikin aja pengumuman diskusi secara umum. Yang mau hadir silakan, yang tidak silakan, gitu loh. Itu lain cerita. Nah, kalau Kiai Salim tidak sanggup menangani masalah akomodasi narasumber diskusi, maka perlu diketahui saya juga bisa dong melakukan hal yang dilakukan oleh si Salim, Pak Salim, ya kan? Harus bisa kan? Salah nggak? Bisa kan? Boleh kan? Kan nggak ada ketentuan nggak boleh, kan saya juga boleh. Bahkan saya menyiapkan semua akomodasinya, transportasinya, biaya si Hasan dan lain sebagainya, saya yang tanggung. Siapa yang tanggung? Saya pribadi nggak, bukan pakai duit saya pribadi, ada orang yang mendanainya. Nah, kalau orang itu hanya mau mendanai yang seperti itu, tapi kalau saya berangkat ke Cilacap, dia nggak mau nanggung, gitu loh, nggak mau menanggung dana itu karena saya diundang. Itu aja kok repot. Jadi nggak ada bicara negatif positif. Kenapa saya bilang miskin? Ya, kalau tidak mempunyai dana untuk membuat suatu acara, ya miskin. Jangan buat, gitu loh. Katanya majelis salawatnya itu banyak fulusnya. Kenapa bicara fulus? Dia takut. Dia juga nyari duit, minta sumbangan kemana-mana untuk pesantrennya.
Ya termasuk Yang Qori sendiri yang sering minta uang sama Kiai Salim. Jujur, ojo nuduh orang. Itu kayak semalam saya simak ya Bang. Saya simak tadi malam ya. Ada orang naik tadi malam, namanya si Kumble Hasan. Si Kumble itu si Saripudin. Ya, apa yang disampaikan Saripudin untuk menjelek-jelekan saya? Padahal si Saripudin itu yang mengungkapkan hubungan antara si Babas sama si Salim dulu. Itu omongan Salim sendiri mempengaruhi saya untuk benci sama si Kumble. Begini, yang maksud saya bilang, sebentar, fokus saya kepada mau klarifikasi sebentar. Dan si Kumble menjelek-jelekkan Kiai Muhammad Salim waktu dia dipecat sebagai Panglima PWI datang ke tempat saya di sini. Begini, jangan jadi orang munafik bilang sama si Kumble. Gua itu bersih, nggak ada urusan sama orang lain, oke? Jangan suruh jelek-jelekin orang. Begini, yang jujur. Masya Allah, Tabarakallah Rahman. Nah, demikianlah sahabatku, narasi-narasi yang telah disampaikan oleh Taufik Bukhari begitu semangatnya dan tegas dan lawan akan kiok, sahabatku ya. Namun harapan saya, jangan sampai kawan-kawanku ya gara-gara nasab ya lalu memutuskan silaturahim antara kita, antara umat. Karena nasab Ba'alawi itu sudah jelas-jelas sahihnya. Kenapa masih diributin? Ini semuanya gara-gara Imanuddin semuanya. Dan ikuti ulama kita terus saja. Tinggalkan mereka yang bikin polemik-polemik seperti nasab ini, sahabatku. Tinggalkan mereka. Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya akhiri masalah fi amanillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.